Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi ruang Ariung si Cepot. Si Cepot saran informasi cerdas, elegan, praktis, orisinal dan tepat. Podcastnya kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Sobat religi, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, selalu berbahagia dan mendapatkan berkah. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini tayangan kita akan menghadirkan sosok mahasiswa nih, karena mahasiswa biasanya punya segudang ide, kreativitas, dan tentu nantinya akan menjadi satu pemompa semangat ya bagi generasi-generasi lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ini kira-kira nih? Boleh dikenalkan dulu. Sebelumnya terima kasih banyak kita ucapkan pada sarana prasarana salah satu instrumen Kemenak Kabupaten Bogor, yaitu si Cepot, yang telah berkenan dan memberikan kita waktu untuk bisa berbincang dan berbicara. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Rubayu selaku Ketua Umum CSS Mora Unusia, dan alhamdulillahnya saya juga bersama Ketua Himpunan Prodi Sejarah Peradaban Islam, saudara saya Bung Andika. Jadi kami dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, dan kebetulannya kita sama-sama di Prodi Sejarah Peradaban Islam. Wah, luar biasa nih. Sejarah tuh penting ya. Kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Luar biasa. Apalagi sejarah peradaban Islam ini luar biasa di Indonesia ya. Dia dari masa dulu ya, dari kerajaan bahkan sampai saat ini luar biasa perkembangan Islam di Indonesia itu, termasuk salah satu negara di Indonesia itu yang rukun, damai sampai saat ini. Namun kali ini kita akan membahas apa sih kehadiran mereka di sini, untuk apa. Nah, alhamdulillah saat itu mereka hadir untuk sowan atau bersilaturahmi ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor dalam rangka memperkenalkan juga satu program namanya CS Mora ya. Nah, boleh diceritakan dulu atau dikenalkan apa itu CS Mora? Silakan. Jadi CSS Mora itu merupakan wadah ataupun kelompok bagi para santri yang menerima program beasiswa dari Kemenak RI. Kalau nama programnya itu biasanya PBSB, Pak. Kalau yang kepanjangannya itu Program Beasiswa Santri Berprestasi. PBSB. Nah, jadi para penerima program ini ketika dia sudah menjalani studinya di perkuliahannya masing-masing, maka akan dihimpun atau diberikan suatu wadah untuk sama-sama bisa berkembang, sama-sama menjaga nilai dan yang lain-lain, yang mana yang namanya adalah CSS Mora gitu. Nah, jadi CSS Mora sendiri untuk secara umumnya pertama kali ini ada di tahun 2007 Pak, secara 2007 instrumen bakunya, tetapi PBSB sendiri itu ada sejak di tahun 2005. Jadi PBSB itu sudah ada dari 2005 sebenarnya. 2005. Jadi tapi CSS Mora sendiri baru di 2007 diadakannya. Nah, dan untuk kita sendiri CSS Mora di Unusia di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia itu alhamdulillahnya pertama kali diadakan di tahun 2021. Nah, dan alhamdulillah sekarang masih berlanjut hingga sekarang, dan insya Allah juga akan tetap berlanjut di tahun 2025 gitu. Berapa orang penerimanya itu? Untuk di tahun 2025 ini insya Allah akan ada 20 mahasantri lagi yang akan bergabung dengan CSS Mora Unusia. Nah, ataupun untuk masa kita keseluruhan, untuk total penerima program untuk Unusia sendiri alhamdulillah sekarang sudah mencapai 76 anggota, yang mana-mana ya berlatar belakangkan dari mana-mana gitu. Mungkin izin sedikit aja Pak. Boleh silakan. Saya sendiri berasal dari Kalimantan Selatan, dan saudara Bung Andika ini dari Sulawesi gitu. Bahkan teman-teman di Unusia itu ada yang dari Aceh, ada yang dari Jambi, ada yang Nusantara, dari Bangka Belitung gitu. Alhamdulillahnya ya CSS Mora menjadi wadah pertama untuk kami dari dunia perantauan yang masing-masing. Alhamdulillah ya selaras dengan gagasan ataupun nilai yang kami bawa, bahwasanya CSS Mora berlandaskan pada kekeluargaan dan
dan profesional. Ya, nilai kekeluargaannya kita rajut, tetapi jangan sampai nilai kekeluargaan ini membuat kita lalai. Makanya kita sisipkan nilai profesional di dalamnya. Profesionalnya supaya tidak terlarut ya, sehingga akhirnya nabrak sana sini. Nah, kebetulan juga dalam proposal yang sudah sebagian kita baca itu ada kegiatan ya. CSS More itu mau ngadain kegiatan simposium sejarah ya kan, yang insya Allah mungkin di bulan Agustus kaitan dengan Hari Kemerdekaan ya. Nah, ini penting sobat religi supaya generasi muda tuh memiliki pemahaman seperti apa sih sejarah, dan mungkin nanti akan dibahas juga oleh tokoh-tokoh nasional ya dan ahli sejarah. Jadi nanti kita dengar ini kira-kira apa sih kegiatan ini, tujuannya dan pesertanya dari mana, pembicaraan siapa aja, silahkan. Siapa izin menyampaikan. Jadi untuk kegiatan ini sebenarnya tidak hanya berlandaskan dari CSS Mora, tetapi melainkan kesadaran bersama, dan kebetulannya juga teman kita atau sahabat kita yang sedang menjadi pengurus di himpunan mahasiswa sejarah itu yang memiliki pemahaman dan satu tujuan yang sama. Jadi ini bermula dari kesadaran ataupun adanya isu nasional mengenai penulisan ulang sejarah. Nah, dan kebetulannya kan ya kita mahasiswa yang berlatarkan pada ranah keilmuan sejarah, akhirnya mendapatkan satu hal baru lah, ataupun ini tantangan gitu kan mengenai penulisan ulang sejarah. Nah, dari sini kita coba buat pahami bagaimana progresnya, bagaimana berjalannya program ataupun proyek penulisan ulang sejarah ini gitu kan. Yang mana di situ kita melihat adanya perubahan diksi dari yang prasejarah menjadi sejarah awal gitu kan, dan yang lain-lain lah. Dan di situ melahirkan sebuah dialektika di mana nggak bisa sejarah itu seperti ini gitu. Dengan kenapa kok kayak gini, kita bicara bahasanya agak berani ngomong kayak gini ya, satu sisi karena kami merasa bahwasanya ini ranah keilmuan yang kami pelajari gitu, dan dari pemahaman yang kami terima ini nggak seharusnya seperti ini gitu. Nah, tetapi satu pemahaman yang membuat kita juga harus syukuri menurut kami pribadi mengenai isu penulisan ulang sejarah ini, kalau memang tulisan penulisan ulang sejarah mau dituliskan ulang, ya kita sangat menerima dan terbuka. Karena apa ya, sejarah terbuka untuk diperbaharui, untuk dikritisi gitu, bahkan untuk dibantah gitu. Tetapi ya dengan catatan sesuai dengan metodologi ataupun ilmu dari sebuah sejarah itu gitu. Nah, dari sinilah hal ini, keresahan ini kita mulai buat coba, ayolah kita bikin hal yang memang menunjukkan bahwasanya sejarah itu harus seperti apa gitu kan, dan bagaimana gitu. Nah, selain isu nasional ya terlihat juga dari percepatan sekarang, khususnya globalisasi ini gitu, dimana kita sekarang itu mau apa aja bisa langsung satset Pak gitu. Nah, tetapi beberapa hal itu kita sering terlupakan. Contohnya aja mungkin kalau dulu kita sangat susah untuk berkomunikasi dengan orang lain, tetapi dulu itu meskipun susah, jalinan kekeluargaannya, perasaannya, kepeduliannya sangat kuat gitu. Bahasanya meskipun jauh, meskipun susah, ketika ada keluarga atau teman yang lagi kesusahan, ya kepedulian pada masyarakat zaman dulu itu sangat kuat gitu. Nah, berbanding terbalik dengan yang kita sekarang, kita mau hubungi siapa, kita mau kemana, set, tapi ya mengikisnya rasa kepedulian dan lain-lain. Dalam arti kan di sini ada hal yang terkikis di dalam pemahaman nilai, pemahaman karakter, integritas kita sebagai ya khususnya masyarakat Indonesia. Dan untuk penulisan sejarah juga sekarang hampir banyak ditemukan berbagai versi, bahkan mungkin dengan AI sejarah kita pun bisa ditulis ulang dengan versi kita. Nah, mungkin simposium itu ingin mencari jalan tengah supaya sejarah itu dikembalikan, begitu kira-kira. Sebenarnya kalau mau dibilang untuk dikembalikan tentu tidak. Dalam arti ya keterbukaan ilmu, rumpun ilmu sejarah ini sangat terbuka. Dalam arti nggak harus kembali juga gitu, boleh aja dengan hal-hal terbaru.
lalu. Nah, makanya analisis ataupun kegiatan ini kita usahakan dengan sebaik mungkin, dimana mungkin kalau kita mengulas lebih dalam mengenai tema saja Pak, ya, dari tema itu kita memberikan tema kegiatan ini menafsir peradaban di persimpangan, refleksi filsafat sejarah, budaya dan sejarah di dialektika zaman gitu kan. Dalam arti kenapa kok kita memberikan diksi menafsir peradaban di persimpangan, ini adalah persimpangan sekarang ini gitu, dimana kita melihat dari isu penulisan ulang sejarahnya, dari krisis identitas sekarang ini gitu kan. Nah, kita berada di persimpangan, mau ke kanan, mau ke kiri, mau lurus gitu kan. Nah, jadi untuk bisa menjawab hal ini, maka diperlukan ataupun kita merasa cukup untuk mendatangkan ataupun membawa dari latar keilmuan satu sejarah. Untuk apa ya? Untuk menengok sebenarnya kita ini siapa, sebenarnya Indonesia ini dilandaskan atas apa gitu kan. Terlebih kayak kita memahami, khususnya kita kultur NU, Kementerian Agama bahasanya kan menafsirkan atau memahami bahasanya Islam di Indonesia ini bukan Islam Arab, bukan Islam Cina, tetapi Islamnya sendiri gitu kan. Dengan apa mungkin gagasan umumnya ya Islam Nusantara itu sendiri gitu, dimana asimilasi, akulturasi, adaptif dan yang lain-lain itu ada di dalam Indonesia gitu kan. Nah, jadi penafsiran filsafat sejarah, refleksi filsafat sejarah, budaya dan sejarah ini akan kita pertemukan. Bagaimana sih sejarah Indonesia? Bagaimana sih kebudayaan ataupun kultur di dalam Indonesia sendiri gitu. Dan bagaimana filsafat sejarah yang seharusnya dia memberikan tidak hanya sejarah ini bukan hanya sebatas cerita. Budaya ini bukan hanya sekedar kebiasaan, tetapi memiliki makna dan falsafah khususnya bagi kehidupan kita masyarakat Indonesia. Nah, jadi itu sebenarnya nggak mengembalikan sejarah juga, tetapi ya dari 3 rumpun keilmuan ini kami berharap gitu ya ini bisa menjadi salah satu tolak ukur garis bagaimana sih kita memahami dan menafsirkan sebuah peradaban. Karena ya kami juga mengkritisi dan alhamdulillahnya kemarin bersama himpunan kita memenangkan beberapa perlombaan di perlombaan Olimpiade Sejarah Nasional Pak. Di situ kita membuat satu karya ilmiah membahas tentang revitalisasi sejarah. Yang kedua itu ada pengabdian, rancangan pengabdian sejarah yang alhamdulillahnya rancangan pengabdian kita mendapat juara 1 di Olimpiade Nasional. Di rancangan ini di karya ilmiah kita mendapatkan harapan 2. Nah, karena di sini menurut kami memahami latar keilmuan sejarah ini, sejarah sekarang itu terlalu formal. Dalam arti hanya disebutkan terjadi sesuatu di tahun ini, tokohnya ini dan yang lain-lain gitu kan ya Pak. Nah, tetapi sebenarnya bukan itu makna ataupun tujuan sejarah itu diadakan. Kenapa? Ya, sejarah itu diadakan untuk menjadi refleksi, menjadi pembelajaran gitu. Tapi kan pada jalannya sekarang sejarahnya dikatakan atau diceritakan akhirnya membosankan gitu kan. Sebenarnya kenapa kita nggak kaji lebih luas? Kita mau lihat sosok Pangeran Diponegoro saja gitu kan. Kalau kita umumnya memahami pembelajaran yang umum gitu, ya dia adalah sosok pejuang dan yang lain-lain. Tapi ada nggak narasi atau pembelajaran yang menceritakan ataupun membawa para pembelajar ini agar kenapa sih sosok Diponegoro mau segitunya memperjuangkan nilai dan integritas itu gitu. Nah, kami harapkan ya dari adanya simposium ini selain juga menjadi wasilah untuk kelurusan ataupun kebenaran dari sebuah sejarah itu sendiri, dan juga menjadi revitalisasi atau penguat kembali, penanaman nilai kembali bahwasanya ada makna, ada falsafah hidup di dalam sejarah maupun budaya kita ya. Dengan apa ya? Dengan filsafat sejarah sebagai pisau analisis ataupun pengkuat hal tersebut gitu. Nah, itu yang dihadirkan siapa nih yang akan jadi pembicara? Insya Allah sebenarnya ya ini wacana kita dari jauh dan awal gitu kan. Kemarin itu kita coba berusaha untuk memang menghadirkan yang jelas, yang kompeten gitu kan, dan memiliki kapasitas untuk berbicara hal tersebut. Alhamdulillah kita sudah berkomunikasi. Salah satunya itu dengan Dr. Ngatawi Elzastro. Ya, beliau adalah budayawan nasional yang alhamdulillahnya juga kebetulannya beliau juga salah satu dosen kita di Unsia gitu kan. Dan kita sudah berkomunikasi dengan
dengan beliau bagaimana dan yang lain-lain gitu. Oke. Dan yang kedua itu ada Dr. Syuhaidi. Nah, beliau dekan fakultas kita, Fakultas Islam Nusantara gitu. Dan insya Allah juga sangat kompeten untuk berbicara tentang sejarah maupun budaya. Dan peserta siapa nih? Nah, untuk peserta sendiri insya Allah kita menargetkan 200 hingga lebih Pak. Nah, dengan tujuan siapa aja gitu kan. Yang jelas selain instrumen kita sendiri, karena kegiatan ini adalah kegiatan kolaborasi antara Hima, SPI dan CSS Muara Unusia, ya yang jelas akan ada tujuannya ke anggota CSS Muara dan anggota himpunan. Itu satu Pak. Yang kedua itu ada aliansi Himpunan Mahasiswa Sejarah se-Indonesia. Jadi himpunan ketua kita Bung Andika dia memiliki jaringan untuk jadi kampus-kampus yang memiliki jurusan sejarah itu ada komunitasnya lagi Pak. Nah, insya Allah kita juga akan masuk ke sana untuk mengajak berpartisipasi di kegiatan ini. Dan selain itu kita juga CSS Muara memiliki perguruan tinggi mitra satu Indonesia gitu kan Pak ya. Insya Allah kita pasti fokusnya akan menggait, meminta ataupun menghadirkan teman-teman CSS Muara Jabodetabek ya. Ada UIN, ada UNJ, ada IIKI, ada Mahat Ali Asadiah Jakarta gitu dan yang lain-lain Pak. Di ini juga jaring komunikasi dengan Universitas Indonesia misalnya ada Nggak ada Pak. UGM atau apa? Kalau fokus kita sekarang khususnya yang di Jabodetabek gitu. Pak. Jadi ya ada UI itu, ada teman-teman CSS Muara yang di Jabodetabek gitu Pak. Alhamdulillahnya kan kalau kita CSS Muara itu di Jabodetabek ya ada UI, ada UIN Syarif Jakarta, ada UNJ, ada IIKI, ada Mahat Ali Jakarta, ada 5-6 sama kita Unusia yang di daerah Jabodetabek gitu. Nah, jadi insya Allah jaringan atau tujuan masa menghadirkan siapa aja itu gitu kan. Nah, dan selain itu ya tentunya instrumen-instrumen akademisi maupun instrumen pemerintahan. Dan di momen ini juga kita juga mengharapkan kehadiran dari Kemenak Kabupaten untuk bisa hadir dan berpartisipasi di kegiatan itu. Dan sekarang ini teman-teman Hima atau CSS ini kita lagi ngirim orang juga Pak buat ke Kemenak Pusat untuk audiensi, untuk menjelaskan bagaimana konsep dan adanya tujuan ke sana gitu. Dan alhamdulillah juga hari ini juga insya Allah kita akan langsung ke kampus Mataraman di Jakarta, kampus Unusia Pusat, di mana kita akan audiensi dengan pihak dekanat mengenai membahas ya ini kita nggak mau menjadi kegiatan yang penting jalan Ya. melainkan ya memang harus melahirkan output dan hal yang jelas gitu. Dan insya Allah kita juga lagi gerak Pak untuk kegiatan ini. Kita juga bakalan bangun hubungan media partner ataupun sponsor untuk dengan pihak jurnal Pak. Pihak jurnal ilmiah ya. Pihak jurnal ilmiah. Karena apa? Ya nanti bakalan banyak gagasan yang disampaikan di forum itu. Nah, jadi kita akan mendatangkan pihak-pihak jurnal juga untuk ikut dalam arti melihat langsung bagaimana jalannya. Ya siapa tahu dan semoga ada hal yang memang gagasannya memang bagus untuk bisa kita karyakan berbentuk ya karya ilmiah. Betul. Nah, ini sahabat religi luar biasa ya kepedulian mahasiswa untuk membuat satu acara yang penting ya, merefleksi ulang ya penulisan sejarah. Kemudian juga ini ada satu sisi tadi terakhir disampaikan bahwa ujung-ujung ini adalah untuk literasi ya, agar generasi muda itu ngeh dengan penulisan ilmiah yang mungkin beredar di beberapa media sosial atau apa. Ada penulisan-penulisan sejarah atau cerita-cerita sejarah ya kita bisa baca dengan mudah ya kan. Tapi dasarnya dari mana? Nah ini kan. Nah tujuan dari kegiatan ini mahasiswa ya dari Unusia atau CSS Muara juga ingin kembali, ayo buka fakta-fakta ya kan, data-data sejarah sehingga sejarah tuh benar-benar bisa hadir dengan semestinya ya. Ya seperti itu mungkin ya. Baik sobat religi, menyambung tadi disampaikan bahwa ada himpunan mahasiswa sejarah peradaban Islam. Menarik nih. Ini bersama kita telah hadir ketuanya. Silakan diperkenalkan diri. Terus apa sih himpunan mahasiswa sejarah peradaban Islam ini? Tujuannya didirikan dan kapan didirikan? Saat anggotanya dari mana saja? Silakan. Terima kasih Bapak. Izin sebelumnya perkenalkan saya Andika Febriansyah Andika Febriansyah ya. yang diamanahi sebagai Ketua Umum Himpunan
Himpunan Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam periode 2025 di Indonesia. di Indonesia. Membahas perihal himpunan ataupun sejarah peradaban Islam khususnya di Indonesia itu memang sangat kental perihal Islam Nusantara. Jadi memang titik fokusnya ataupun ranahnya memang kita ke ranah Islam Nusantara, baik itu dalam kodrat moderat ataupun ya kita sebisa mungkin sejarah itu netral, sebisa mungkin apa yang sekiranya sejarah itu bahas moderat lah ya. Dan kira-kira seingat saya kalau tidak salah jurusan ataupun prodi sejarah peradaban Islam itu di Indonesia didirikan pada tahun 2017. 2017 ya. Termasuk baru sih Pak, termasuk Ya, baru. ya. Dan ya seperti yang dibahas dari Ketua Umum CSS Mora tadi, kami masuk dalam fakultas yang kayaknya sangat asing di orang-orang, Fakultas betul. Islam Nusantara. Oh, iya benar-benar. Iya. Kayaknya satu-satunya jangan-jangan. Iya, kayaknya satu-satunya Pak. Karena biasanya kalau sejarah itu masuknya ke humaniora ataupun sosial, tapi di Indonesia ini mungkin agak limited. Nah, dibentuk sebuah fakultas yang namanya Fakultas Islam Nusantara. Waktu di UI kan masuknya FIB, Ya. Fakultas Ilmu Budaya. Ya, ilmu budaya. Mungkin di tempat lain juga berbagai fakultas, Ya. tapi ini sendiri Fakultas Islam Nusantara. Ya. Nah, terus ini anggotanya dari khusus ini Unusia sini, Bogor atau se-Indonesia? Nah, untuk anggotanya sebenarnya kita banyak Pak, dikarenakan memang sebagian besar, bukan sebagian besar sih, kebanyakan mahasiswa SPI di Indonesia khususnya itu kebanyakan penerima beasiswa santri berprestasi, seperti yang disebutkan tadi sahabat saya Bayu. Iya. Jadi mulai dari Aceh, bahkan Maluku pun ada. Kalau saya sendiri izin Pak, saya dari Sulawesi Selatan. Oh, luar biasa. Mungkin yang menghantarkan saya juga ke Bogor ini ya salah satunya PBSB. Ya biasalah orang-orang kampung akan memimpikan sebuah ataupun datang ke Jakarta itu kayaknya mustahil. Tapi karena PBSB saya Iya. alhamdulillahnya bisa. Bisa menginjakan kaki di Iya. kota. Iya. Iya. Nah, itu sudah berjalan berapa lama nih yang itu ya himpunan mahasiswa ini? Kalau untuk himpunannya itu dikarenakan didirikannya itu 2017, sebenarnya untuk sejarah peradaban Islam di Indonesia itu awalnya itu magister dulu. Lambat laun didirikan S1. Untuk himpunannya itu kalau tidak salah dimulai dari 2019. Mulai ada ketuanya, mulai ada administrasinya, ada ADRT dan sebagainya. Dan sekarang saya sebagai menahkodai sebagai kalau tidak salah ketua ke 4 atau 5 gitu Pak. Oh, udah. Jadi memang masih baru, dan walaupun masih baru, walaupun masih merayap istilahnya, tapi alhamdulillah sudah banyak pencapaian-pencapaian baik itu dari tingkat nasional maupun tingkat regional Pak. Penulisan sejarah juga masuk di situ di Ya masuk Pak. karya ilmiah ya. Ya. Dan itu anggotanya khusus Unusia atau bisa lintas universitas? Untuk himpunannya ya Pak. Himpunan. Ya untuk himpunannya kita memang khususkan di Oh, di Indonesia. Indonesia saja, se-Indonesia ya. Ya. Bahkan mungkin kalau ada di perwakilan luar negeri, kenapa tidak mungkin? Ya. Baik, terima kasih Ya, Pak. Kak Andika sudah hadir. Kami juga terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, mudah-mudahan lancar Amin amin. kegiatannya dan organisasinya bisa berjalan terus. Amin amin. Baik, ada pesan lain nih sebelum kita akhiri nih, silahkan. Iya Pak, izin menyampaikan sedikit. Kalau kita di himpunan itu punya gagasan ataupun jargon kita sendiri, bahasanya no history, no future. Tidak ada sejarah ya tidak ada masa depan. Wah, luar biasa. Hal ini ya memang
Bapak juga menyampaikan kenapa Bapak bangsa kita mengatakan jas merah. Dalam arti kan berarti memang sejarah mendasar itu, fundamental itu sebenarnya. Tetapi ya mungkin secara mirisnya ya kalangan kita sekarang menganggap sejarah itu apa? Nggak ada yang lah Bapak bangsa kita sebenarnya mengatakan sebegitunya gitu kan. Dan seharusnya ada refleksi atau kayak kok bisa ya beliau mengatakan seperti itu, penting apa gitu. Nah makanya kegiatan ini ya kita usahakan, kita berdayakan sebisanya gitu ya, semoga bisa sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Dan yang terakhir Pak, kalau kita sendiri, kalau tadi kan himpunan gitu, kalau kita pribadi ya CSS Muara Unusia itu minta doanya, minta bimbingannya juga, semoga bisa sesuai dengan jargon kita. Karena jargon kita apa ya, kita CSS Muara Unusia Mahasantri NU mengabdi untuk negeri. Semoga ini bisa menjadi pengabdian, semoga ini bisa menjadi kontribusi sekecil-kecilnya dari kami ya, sebagai kami penerima program, kami yang disekolahkan, semoga bisa menjadi orang yang mengabdikan dirinya, orang yang bermanfaat dan lain-lain. Semoga hal yang kami rasakan sekarang bisa tidak hanya berdampak untuk kami, tetapi juga orang-orang sekitar, pemerintahan, negara maupun bangsa. Amin, ya rabbal alamin. Baik Sobat Religi, luar biasa ya kita berbincang-bincang dan nggak bisa lama-lama ya. Jadi lebih baik nanti datang saja di simposium ya, karena nanti akan terjawab tuh. Kalau sekarang kan ini baru kulit luarnya saja. Intinya bahwa memang betul ya, generasi muda tuh harus disadarkan bahwa sejarah tuh bukan sekedar tulisan, tetapi juga ada makna terkandung di dalamnya, sehingga kita bisa memberi tafsiran, kemudian kita bisa meneladani sosok para pahlawan yang berjuang untuk negara ini. Lalu nilai apa yang harus kita kuatkan, lestarikan di masa saat ini, khususnya di generasi milenial dan generasi Z tentunya. Baik Sobat Religi, terima kasih dari CSS Muara atau dari Unusia yang akan mengadakan kegiatan yang begitu luar biasa nanti. Mudah-mudahan lancar dan pada waktunya mudah-mudahan bisa membawa sesuatu yang luar biasa yang bisa berguna untuk nusa bangsa dan negara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam si cepot. Salam.